tolong ya apa tuh, sekarang lagi rame-rame. Soalnya kan dia udah sepi nih job nih, ya kan? Udah sepi job, dia bikin job sendiri. Bikin job sendiri, acara sendiri buat dia. Nanti kan kayak surat-surat dibedah-bedah sama dia, jadi panggilin. Bikin berbayar, bikin berbayar. Kan bayarnya buat makan sama tempat-tempat tinggal itu kan. Nanti kegiatannya di hotel misalkan kayak gitu. Enggak, tempatnya di Ketapang. Oh, di Ketapang. Jadi dia datang ke sana bayar sewa nginepnya gitu, sama bayar makannya. 1 juta misalkan. Iya. Masih ada untung nih 500.000 misalkan. Kan lumayan nih kali 100, 500. Lumayan kan, 500 orang kali 100. Iya. Udahlah. Iya. 50 juta gitu. Itu baru bapaknya, Anaknya juga sama. Sama juga. Seminar generasi X anti kere. Kok bener kan? Iya. Iya. Ya. HTP 15.000, HTP 20.000. Samanya. Yang datang dikit. Datang dikit. Pernah bikin acara? Pernah lihat Mas? Pernah lihat. Bahkan nih Pak ya, bikin acara. Benernya udah jadi, punya acaranya udah jadi ya kan. Acaranya agak jadi. Kenapa? Diundur. Diundurnya kenapa? Ya karena sepi kan yang bayar. Nggak ada pesertanya. Ininya apa namanya udah ditepak duluan, jadi di bahunya jadi inget sadar semua. Jadi bayangin Pak ya kan. Gara-gara itu juga mungkin ya, gara-gara kripto juga itu. Orang kan pada sadar nih. Iya. Kripto kan nggak jelas ujungnya kemana. Nah, itu. Sekarang kan malah udah nggak ada. Iya. Websitenya udah nggak ada, terus uangnya yang masuk saya nggak tahu berapa miliar itu juga pertanggungjawabannya nggak ada. Nggak ada. Dan itu hilang begitu aja gitu. Hilang aja begitu. Jadi sekarang kalau dia nggak laku, ya memang dia nggak bertanggung jawab. Lempar tangan, sembunyi tangan, dan siapa yang lempar, dari bebas tangannya 4 lah dia tuh. Tangannya 4. Satu dari situ, satu dari sini ya. Jadi di situ. Pokoknya segalanya kalau bisa dibisniskan gitu. Bisnis. Kan itu rekan-rekannya itu kan berkaitan dengan bisnis dengan kayak misalnya melalui koperasinya yang katanya sekarang ngelola hotelnya. Selain itu ada lagi nggak? Pak Jo itu sempat sikut-sikutan sama Pak Jo. Terus pesantren sama bisnis sikut-sikutan juga. Kasihan orang-orang yang nggak tahu apa yang di situ, yang benar-benar yang mau apa pendekatan diri pada Allah ya kan, malah begitu disia-siain, dimain-mainin. Cita-citanya apa ya? Tabayun apa sih? Tabaruk kayak apa sih? Mengabdikan diri untuk agama. Tapi malah fakta di lapangan orang-orang yang di atas itu urusannya sebenarnya bisnis gitu. Urusannya bisnis. Kalau udah nggak punya bisnis, kalau nggak ada pemasukan, cari investor lagi yang bisa ini. Kalau ngeyel pecat. Tolong lawan, bikin status WA macam-macam, blacklist, pecat. Kalau misalnya ngasih misalkan gini, kita memberikan informasi, kita memberikan masukan gitu. Iya, dipecat. Cuma sekedar memberi masukan gitu. Iya, beri masukan ya kan, matanya udah pada ngatin kita, langsung cabut mundur. Tadi mereka bakal bahas nih, oh iya bagus ya. Tapi akhirnya apa? Yang ide kita dipakai mereka ya kan, oh bagus ya kan, ujung-ujungnya bisa pecat. Jadi memang nggak ada demokrasinya di situ ya. Tapi sebenarnya gini, kalaupun nggak demokrasi,
kalau misalkan itu dia seorang kiai misalkan ulama kan pewaris para nabi lah, ulama ini kan pewaris para nabi, karena memang ajaran para nabi kan diajarkan lewat dia. Ulama ini harusnya kan akhlaknya mencontoh para nabi nih. Akhlak para nabi kan baik-baik. Itu kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak disebut ulama itu. Iya, bukan kiai juga, bukan ustadz juga. Tapi kenapa mereka masih nganggap kiai? Nggak tahu. Saya juga sih manggilnya sih biasa-biasa aja, bapak aja. Mereka kan pada beda pandangannya ya. Iya, karena nggak tahu di dalamnya seperti apa ya. Orang tuh cuma tahu gitu doang. Pastinya sih biasa aja emang itu. Ada manggil tak. Itu di lingkungan rumahnya ya, di lingkungan pesantren. Di lingkungan rumahnya suka jalan-jalan nggak ke tetangga? Jalan-jalan paling kalau ke masjid gitu ya paling cuma saya hai dong udah di luar dalam. Gak pernah paling kalau yang negor dia bukan dianya. Jadi yang negor tuh pas dia lagi di mana? Di lingkungan rumahnya, enggak ada di lingkungan rumahnya itu. Iya, lingkungan pesantrennya. Enggak, bukan di lingkungan pesantren, di rumahnya, ke tetangga, Suka jalan nggak ke warung kayak gitu. Sering. Tapi begitu, orang-orang menganggap cuek aja dia mah. Tapi anak lu gitu warung gitu. Jadi udah kayak masyarakat biasa lah. Biasa. Udah nggak dianggap ustadz gitu. Iya. Di tetangganya gitu. Ya karena mungkin tetangganya tahu sifat aslinya. Itu kalau motor klasik kadang apa ya kan dia lain paling gitu ngapain lo gitu kan. Kayak orang biasa negor kita jadi bisa kan kalau kita bener-bener kita negor dia kan. Kita nggak ada dia negor kita. Biasanya kalau ustadz itu kan dipanggilnya ya kan nggak gitu. Gitu. Sopan lah. Iya. Ini udah nggak kayak gitu. Sopannya cuma di sekitar lingkungan pesantren doang. Oh, di pesantren. Ya, itu kan beda lagi ini. Iya, di lingkungan saya tetangga yang di lingkungan pesantren. Ya, di lingkungan rumahnya RT-nya itu mah. Itu beda. Kalau lingkungan pesantren kan memang kawasan ya. Kawasan dia. Kekuasaan. Bagian tat dan apa gimana loh. Tapi di masyarakat sini sekitar jalan-jalan ini ngomongin mulu. Udah tahu semua orang sini mah. Karena banyak yang bermasalah gitu. Kata orang-orang di sini. Banyak yang bermasalah. Oh, saya lupa mau ngapa ya. Astagfirullah. Orang-orang sini itu masih tetangga situ masih banyak pak. Teman saya ngomong, emang apaan itu tuh pesantrennya? Apa pak? Cuma DP doang, tanya belum. Sekarang tuh saya mah kasihnya apa sama teman-teman saya yang yang udah berusaha maju-majuin ya kan, yang udah kan usaha kerja di situ ya kan, percuma kan. Kebuang sia-sia kan apa? Karena atasnya juga udah rusak bawahnya tuh. Waktunya udah habis sekarang. Di unitnya semua multifungsi. Satu kepala. Ini baru ingat, satu kepala alhamdulillah ya Ustaz ya. Satu kepala dulu ada teman saya itu megang daftar, disuruh megang motor, disuruh megang fashion, tapi gajinya nggak naikin gajinya. Apa dia ngundurin diri, pusing dong. Awalnya dia begonya apa, orang Alfa, bekas di Alfamart, supermarket gitu. Di Alfamart, terus dia keluar pindah ke suruh ngerjain ya kan, karena itu kan terus pindah ke fashion, suruh ngasihin ke fashion kan ada kan ya, terus suruh lagi baju lagi dakulon tadi laundry, bukan laundry, apa namanya, konveksi konveksi, iya, pembuatan baju
otomatis kan apa? Orang itu gajinya nambah dong. Ini kagak nambah, terus akhirnya apa? Resign. Dibilangnya sama itu apa? Nggak amanah. Sebabnya nggak amanah? Karena ya dikasih kerjaan nggak mau. Karena nggak begitu lah pokoknya dia udah nggak dengerin ngomong apa, langsung resign dia. Izin Kan pamit. pekerjaan harus saja job deskripsinya gitu, jadi harus jelas kan pekerjaan. Iya, Harusnya. itu cuman disuruh begitu doang, SO-nya nggak keluar. Dia minta SO-nya malah lama-lamain. Semua rata-rata begitu loh di situ. Nggak ada SO-nya, SO-nya. SOP-nya nggak ada gitu. SOP-nya cuma pertama kali saat kita posisi pertama. Terus setelah bekerja ternyata banyak yang dikerjakan, Iya, banyak yang dikerjakan. gajinya kecil. Nah, gajinya kecil. Terus ada lagi, wah udah akhirnya dia resign dah, resign. Langsung cabut dibilang begitu, langsung dia baju-baju copotin semua, langsung pulang dah istrinya. Akhirnya pas kan dia ngajar di tempat lain jadi guru, udah bisa beli mobil, udah bisa apa, alhamdulillah banget. Terus juga ada lagi teman apa, orang juga ada benar-benar tangkap itu semua dah. Ada yang di marketing, awalnya dari GM manager di Ketapang, dilempar ke marketing, dilempar lagi ke sini, lempar lagi ke sini. Yang mudah-mudahan tuh ini jadi apa ya, teman-teman yang belum dapat gaji harus yakin bahwasanya Allah itu ngasih rezeki itu ada ininya lah, ada jatahnya masing-masing. Dan untuk rezeki lebihnya itu harus dicapai. Maksudnya orang duduk aja pun dikasih rezeki. Dan pertanyaan terakhirnya, itu si kepala-kepalanya itu kalau ya Yusuf kan rumahnya besar lah, udah jelas lah. Itu pada kaya-kaya semua. Yang 4 sekawan itu. Iya, Rumahnya besar-besar semua. besar. Oke, sampai di sini teman-teman ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan masih ada kisah lanjutan nih dari teman-teman yang lain yang nanti akan apa ya, punya pengalaman sendiri-sendiri lah. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.